Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, wa ala hadinih wa ala kulli niyatin solehah, wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang sangat luar biasa, yang mana ketika seseorang mempunyai hajat, apalagi hajat mendesak, apa saja hajatnya, hajat ingin dapat rezeki yang melimpah, hajat ingin jualannya laris, usahanya lancar, ingin mendapatkan uang yang banyak, maka ketika dia mau mengamalkan amalan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya secara cepat, secara tepat. Ini yang ada dalam keterangan kitab Usud Al-Ghabah. Jadi seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang mengamalkan amalan ini bisa tulis qabiltu di kolom komentar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia tentu kita punya keinginan, punya hajat, yang terkadang kita harus paham bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita ini sulit kita dapat. Maka dalam banyak hal, bukan dalam banyak hal lagi, dalam segala hal apapun, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya terkadang banyak di antara kita yang punya hajat, punya keinginan, ini lola, lemot. Lemotnya apa? Lemot dalam pengabulannya. Karena ada yang salah dalam diri kita, dalam ibadah kita, dalam ikhtiar kita. Sehingga apalagi misalnya mendekati lebaran, kita butuh uang yang banyak. Berarti hajat kita kan uang yang melimpah, rezeki yang banyak. Mendekati lebaran inginnya jualan laris, tapi jualannya sepi. Nah, maka silahkan Anda simak baik-baik amalan ini, yang mana ketika orang mengamalkan amalan ini, maka segala hajatnya, apapun itu, akan lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab yang bernama Kitab Usud Al-Ghabah, Kitab Usud Al-Ghabah ini adalah sebuah kitab tentang biografi yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Hafiz Al-Husaimi, yang mana kitab ini berisi tentang biografi-biografi para rijalul hadis atau orang-orang yang meriwayatkan tentang hadis. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan para jamaah, suatu ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut dari golongan Ansor, yang gelar laki-laki tersebut itu bernama Abu Mu'allik. Ketika suatu hari Abu Mu'allik ini keluar, karena beliau ini aktivitasnya itu sebagai pedagang. Ketika suatu hari beliau keluar para jamaah, tiba-tiba di perjalanan itu beliau dihadang oleh satu perampok. Kemudian perampok itu berkata kepada Abu Mu'allik, "Wahai Abu Mu'allik, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan
mengakhiri hidupmu. Kata perampok itu, intinya perampok itu niatnya itu tidak baik kepada Abu Mu'alik. Kemudian Abu Mu'alik itu apa? Berkata kepada perampok itu, kalau engkau menginginkan darahku, kata Abu Mu'alik itu, maka ambillah hartaku, kata Abu Mu'alik. Kemudian perampok itu menjawab lagi, enggak, saya tidak ingin hartamu, tapi yang saya inginkan adalah dirimu. Kemudian Abu Mu'alik apa? Abu Mu'alik mendengar jawaban dari perampok itu, Abu Mu'alik berkata, wahai perampok, jika engkau menginginkan darahku, maka sebelum engkau mengakhiri hidupku, izinkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi Abu Mu'alik minta izin melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian perampok itu berkata, laksanakan wahai Abu Mu'alik, laksanakanlah sholat sesukamu. Kemudian Abu Mu'alik itu melaksanakan sholat 4 rakaat. Dan di akhir sujud ini Abu Mu'alik berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang nanti akan saya cantumkan. Kemudian ketika Abu Mu'alik selesai berdoa, ini ada datang seseorang yang menaiki kuda sambil membawa tombak, sehingga kemudian apa? Perampok itu akhirnya berakhir hidupnya karena ada seorang laki-laki yang datang membawa tombak. Kemudian Abu Mu'alik pun kaget melihat seorang laki-laki yang berwibawa, yang gagah ini datang menolong beliau, dan beliau berkata, kata laki-laki ini kepada Abu Mu'alik, berdirilah wahai Abu Mu'alik. Kemudian Abu Mu'alik berkata, wahai laki-laki, siapa dirimu? Wahai laki-laki, Allah menyelamatkanku pada hari ini dengan pertolonganmu. Kemudian malaikat ini menjawab, wahai Abu Mu'alik, aku adalah seorang malaikat, penduduk dari langit yang keempat, wahai Abu Mu'alik. Tahukah engkau, wahai Abu Mu'alik, ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertak pintu-pintu langit karena doamu, wahai Abu Mu'alik. Kemudian ketika engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit menjadi heboh dan ribut. Lalu, wahai Abu Mu'alik, engkau berdoa dengan doa yang diikatkan kepadaku, itu adalah doa orang-orang yang berada dalam kesulitan. Dan aku meminta kepada Allah, kata malaikat, agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu, untuk menolongmu. Subhanallah. Maka apa sebenarnya doa yang dibaca oleh Abu Mu'alik sehingga dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan kesulitan, penuh kesulitan, bayangkan ya, di tengah gurun pasir dihadang oleh seorang perampok yang ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Allah mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka karena sebuah doa. Doa yang dibaca oleh Abu Mu'alik adalah doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudgham, wa binurika alladhi mala'a arkana arshika, Ya muhithu ahisni, Ya muhithu ahisni, Ya muhithu ahisni. Nah, kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik, para jamaah, kata beliau dalam kitab ini, ketahuilah siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah akan mengabulkannya apakah dia berada dalam kesulitan ataupun tidak. Misalnya Anda dalam keadaan kesulitan, pada saat ini sulit ekonomi, sulit usaha, sulit berdagang, sulit apapun, dan Anda punya hajat yang mendesak, maka pertama ambil wudu, sholat 4 rakaat di akhir sujud. Yang terakhir Anda membaca doa seperti ini. Hanya saja ketahuilah para jamaah bahwa ketika Anda sampai pada lafaz mala'a arkana arsyika, nah kemudian dilanjut dengan hajat Anda.
Setelah Anda membaca doa ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram wa mulkikal ladzi yutam wa binurikal ladzi malarkan arsyika. Ketika Anda misalnya berdoa, ya doanya ketika sujud terakhir, kemudian Anda berdoa ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid as'aluka bi'izzikal ladzi la yuram wa mulkikal ladzi la yutam wa binurikal ladzi malarkan arsyika. Kemudian dalam hati Anda ngomong, ya Allah, saya sedang membutuhkan rezeki yang banyak, saya sedang membutuhkan ini, saya sedang punya. Sampaikan hajat Anda. Kemudian baru disambung dengan lafaz ya mughitsu aghithni, ya mughitsu aghithni, ya mughitsu aghithni. Jadi ketika pada saat Anda sedang terpuruk, saat Anda berada di titik terendah, ambillah wudu, lalu laksanakan 4 rakaat, kemudian di sujud terakhir bacalah doa seperti yang tadi saya sebutkan. Ini saya tampilkan lagi doanya, silahkan dicatat baik-baik sambil merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tumpahkan semua keluh kesah kita, semua hajat kita di dalam doa ini. Insyaallah segala hajat kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pada lafaz alladzi mala'arkana arsyika sambung dengan hajat-hajat Anda. Nah, selain mengamalkan amalan ini, bagi para jamaah yang punya hajat mendesak, ya, bisa menjemput pertolongan Allah, bisa menjemput pengabulan Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat Anda dengan mengamalkan zikir munajat sholawat. Ini sudah saya susun zikir yang kemudian saya tulis dalam sebuah buku, munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Di mana buku ini dilengkapi dengan hasiah dan tata cara bersolawat serta kisah-kisah keajaiban berkah solawat. Jadi ada bacaan zikirnya. Ini saya tulis ya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Anda yang kurang lancar bahasa Arab, Anda bisa membaca teks Indonesianya. Jadi ada diawali dengan istighfar, kemudian tawasul, kemudian ada zikir sholawatnya. Ini bisa Anda baca setiap pagi dan sore. Zikirnya hanya sampai pada 55, halaman 55. Ditutup dengan doa dikabulil hajat. Insyaallah luar biasa. Banyak jamaah saya yang dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkah mengamalkan zikir munajat sholawat. Jadi manfaat zikir munajat sholawat ini sangat banyak para jamaah. Di antaranya orang yang mengamalkan zikir munajat sholawat diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitannya. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan, ada sholawat-sholawat khusus dan amalan-amalan yang luar biasa di buku ini. Banyak sekali, ada amalan sholawat agar lekas lunas hutang, amalan sholawat agar rezeki lancar, amalan sholawat agar jualan laris, dan di buku ini juga saya cantumkan kisah-kisah orang yang mendapatkan keajaiban berkah sholawat. Silahkan bisa pesan bukunya selagi masih ada. Untuk infaknya hanya 100.000. Anda bisa pesan melalui WhatsApp saya ini atau klik link yang ada di deskripsi. Atau mau simple tinggal klik link Shopee-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.